Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini nasihat kehidupan kembali lagi akan menceritakan kisah yang berjudul Ajaran dan Pemikiran Syekh Siti Jenar bagian yang terakhir. Apa dan bagaimana ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar yang telah menemukan sejatining urip hidup yang lahir? Apakah ajaran dan pemikiran beliau dapat kita petik untuk bekal kehidupan atau malah menyesatkan? Mari kita ungkap ajaran-ajaran beliau serta membuka misteri yang selama ini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar yang ke-78 adalah hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pandangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan, yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya, manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. 79. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, sumsum bisa merusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali tiap harinya, akhirnya akan mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. 80. Mayat-mayat berkeliaran kemana-mana, ke utara dan ke timur, mencari makan dan sandang yang bagus dan permata serta perhiasan yang berkilauan, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah mayat-mayat belaka. Yang naik kereta, dokar atau bendi itu juga mayat, meskipun seringkali ia berwatak keji terhadap sesamanya. 81. Orang yang dihadapi oleh hamba sahayanya, duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang mewah, mereka sangat senang dan bangga. Apakah ia tidak tahu bahwa semua benda yang terdapat di dunia akan musnah menjadi tanah? Meskipun demikian, ia bersifat sombong, lagi congkak. Oh, berbelas kasihan saya kepadanya. Ia tidak tahu akan sifat-sifat dan citra dirinya sebagai mayat. Ia merasa dirinya yang paling cukup pandai. 82. Di alam kematian ada surga dan neraka dijumpai, untung serta sial. Keadaan di dunia seperti ini, menurut Syekh Siti Jenar, sesuai dengan dalil Semorokondi, al-mayyit ruhi fayatitu kabilahu, yang artinya sesungguhnya orang yang mati menemukan jiwa raga dan memperoleh pahala surga serta neraka. 83. Keadaan itulah yang dialami manusia sekarang. Demikian pendapat Syekh Siti Jenar.
yang pada akhirnya Siti Jenar siang malam berusaha untuk mensucikan budi serta menguasai ilmu luhur dengan kemuliaan jiwa. 84. Di alam kematian terdapat surga dan neraka, yakni bertemu dengan kebahagiaan dan kecelakaan, dipenuhi oleh hamparan keduniawian. Ini cocok dengan dalil Semorokondi, anal mayit fikutri wayajidu katibahu. Artinya, sesungguhnya orang mati itu akan mendapatkan raga bangkainya terkena pahala surga serta neraka. 85. Surga neraka tidaklah kekal dan dapat lebur, ataupun letaknya hanya dalam rasa hati masing-masing pribadi. Senang, puas, itulah surga. Adapun neraka ialah jengkel, kecewa dalam hati bahwa surga dan neraka terdapat di akhirat. Itulah hal yang semata khayal, tidak termakan akal. 86. Sesungguhnya menurut ajaran Islam pun surga dan neraka itu tidak kekal. Yang menganggap kekal surga neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib rusak dan binasa. Hanya Allah zat yang wajib abadi, kekal, langgeng, dan azali. 87. Sesungguhnya tempat kebahagiaan dan kemuliaan yang disebut surga oleh orang-orang Hindu Buddha di dalam Islam disebut dengan nama Jannah atau taman, yang bermakna tempat sangat menyenangkan, yang di dalamnya hanya terdapat kebahagiaan dan kegembiraan, hampir mirip dengan surga yang dikenal di dalam Siwa Buddha. Yang di dalam Islam dikenal ada 7 surga besar yang disebut Al-Ailiyin, Al-Firdaus, Al-Adn, An-Naim, Al-Khuld, Al-Mawa, dan Darussalam. Di surga-surga itulah amalan orang-orang yang baik ditempatkan sesuai amal ibadahnya selama hidup di dunia. 88. Sementara itu tidak berbeda dengan ajaran Siwa Buddha yang meyakini adanya alam bawah, yaitu neraka yang bertingkat-tingkat dan jumlahnya sebanyak jenis siksaan. Islam pun mengajarkan demikian. Jika dalam ajaran Siwa Buddha dikenal ada 7 neraka besar, yaitu Sutala, Watala, Talata, Mahatala, Satala, Atala, dan Patala, maka dalam Islam juga dikenal tingkatan neraka, yaitu Jahannam, Hudhama, Hawiyah, Sakor, Jahim, dan Dalwail. 89. Sebetulnya yang disebut awal dan akhir itu berada dalam cipta kita pribadi, seumpama jasad di dalam kehidupan ini sebelum dilengkapi dengan perabot lengkap seperti umur 60 tahun, di situ masih disebut sebagai awal, maka disebut masyrik atau timur, yang maknanya mengangkat atau awal penetapan manusia serta genapnya hidup. 90. Yang saya sebut maghrib atau barat itu penghabisan. Maksudnya saat penghabisan mendekati akhir, maksudnya setelah melalai segala hidup di dunia, maka sejatinya awal itu mulai, akhir mengakhiri. Jika memang bukan adanya zaman alam dunia atau zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua. 91. Untuk keadaan kematian, saya sebut akhirat hanyalah bentuk dari bergantinya keadaan saja. Adapun sesungguhnya mati itu juga kiamat. Kiamat itu perkumpulan, mati itu roh. Jadi semua roh itu kalau sudah menjadi satu,
hanya tinggal kesempurnaan saja. 92. Moksanya roh saya sebut mati, karena dari roh itu terwujud keberadaan zat semua. Letaknya kesempurnaan roh itu adalah musnahnya zat. Akan tetapi bagi penerapan makrifat, hanya yang waspada dan tepat yang bisa menerapkan aturannya. Di samping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. 93. Ketahuilah bahwa surga dan neraka itu dua wujud, terjadinya dari keadaan. Wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka sekarang sudah tampak, berbentuk oleh kejadian yang nyata. 94. Saya berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga sekarang ini sama sekali berdasarkan wujud dan kejadian di dunia. Surga yang luhur itu terletak dalam perasaan hati yang senang, tidak kurang. Orang duduk dalam kereta yang bagus merasa sedih, bahkan menangis terseduh-seduh. Sedangkan seorang pedagang keliling berjalan kaki sambil memikul barang dagangannya menyanyi sepanjang jalan. Ia menyanyikan berbagai macam lagu dengan suara yang terdengar mengalun merdu. Sekalipun ia memikul, menggendong, menjinjing atau menyunggi barang dagangannya pergi ke Semarang, dia itu menemukan surganya. Karena merasa senang dan bahagia, ia tidur di rumah penginapan umum berbantal kayu sebagai kalang kepala, dikerumuni serangga penghisap darah, tetapi ia dapat tidur dengan nyenyak. 95. Orang di surga segala macam barang serba ada. Kalau ingin bepergian serba enak, karena kereta bendi tersedia untuk mondar-mandir kemana saja. Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya. 96. Manusia yang sejati itu ialah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mandiri diri pribadi. Sebagai hamba, dia menjadi sukma, sedang yang sukma menjadi nyawa. Hilangnya nyawa bersatu padu dengan hampa, dan kehampaan ini meliputi alam semesta. 97. Adanya Allah karena zikir, sebab dengan berzikir orang menjadi tidak tahu akan adanya zat dan sifat-sifatnya. Namun untuk menyebut yang manon, yaitu yang maha tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi, ya dia ya saya, maka dalam hati timbul gagasan bahwa ia yang berzikir menjadi zat yang mulia. Dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Allah yang dirasakan adanya waktu orang berzikir tidak ada, jadi gagasan yang palsu, sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja. 98. Manusia yang melebihi sesamanya memiliki 20 sifat, sehingga dalam hal ini antar agama Hindu, Buddha, Jawa dan Islam sudah campur. Di samping itu, roh dan nama sudah bersatu, jadi tiada kesukaran lagi mengerti akan hal ini dan semua sangat mudah dipahami. 99. Manusia hidup dalam alam dunia ini hanya menghadapi dua masalah yang saling berpasangan, yaitu baik dan buruk berpasangan dengan kamu, hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya. 100. Orang hidup tiada merasakan ajal,
Orang berbuat baik tiada merasakan berbuat buruk, dan jiwa luhur tiada bertempat tinggal. Demikianlah pengetahuan yang bijaksana, yang meliputi cakrawala kehidupan, yang tiada berusaha mencari kemuliaan dan kematian. Hidup terserah kehendak masing-masing. 101. Keadaan hidup itu berupa bumi, angkasa, samudra dan gunung seisinya, semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana, matahari dan bulan menyusup di langit, dan keberadaan manusia sebagai yang terutama. 102. Allah bukan Johor Manik, yaitu Ratna Mutu Manikam, bukan jenazah dan rahasia yang gaib. Syahadat itu kepalsuan. 103. Akhirat di dunia ini tempatnya, hidup dan mati pun hanya di dunia ini. 104. Bayi itu berasal dari desakan, setelah menjadi tua menuruti kawan, karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak, setelah tua berkumpul dengan orang tua. Berbincang-bincanglah mereka tentang nama sunyi hampa, saling bohong membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui. 105. Takdir itu tidak kenal mundur, sebab semuanya itu ada di dalam kekuasaan yang Murbawaseso, yang menguasai segala kejadian. 106. Orang mati tidak akan merasakan sakit, yang merasakan sakit itu hidup yang masih mandiri dalam raga. Apabila jiwa saya telah melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam alam yang tentram, bahagia, aman, damai, dan abadi. Oleh karena itu, saya tidak takut akan bahaya apapun. 110. Orang yang ingin pulang ke alam kehidupan tidak sukar, lebih-lebih bagi murid Siti Jenar, sebab ia sudah paham dengan menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana dia tahu rasanya di sini. 111. Tiada bimbang akan manunggalnya sukma dalam keheningan, tersimpan dari sanubari. Terbukalah tirai, tak lain antara sadar dan tidur, ibarat keluar dari mimpi, menyusupi rasa jati. 112. Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek. 113. Manusia tidak boleh berbohong. Dan 114. Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang jorok, buruk, saru, tidak enak didengar, dan menyakiti orang lain. 115. Manusia tidak boleh memakan daging atau hewan darat, udara, ataupun air. 116. Manusia tidak boleh memakan nasi kecuali yang terbuat dari bahan jagung. 117. Manusia tidak boleh mengkhianati terhadap sesama manusia. Dan 118. Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir. 119. Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hati. Yang ke-120. Manusia tidak boleh membuat fitnah. 121. Manusia tidak boleh membunuh seluruh isi jagat. 122. Manusia tidak boleh memakan ikan atau daging dari hewan yang rusuh, tidak patut, tidak bersisik, atau tidak berbulu. 123. Bila jiwa badan lenyap, orang menemukan kehidupan dalam sukma yang sungguh nyata dan tanpa bandingan. Ia dapat diumpamakan dengan isinya buah kamumu. Ramana menampilkannya manunggal dengan asalnya dan dilahirkan olehnya.
124. Tetapi yang kau lihat, yang nampaknya sebagai sebuah boneka penuh mutiara bercahaya indah yang memancarkan sinar-sinar bernyala-nyala, itu dinamakan Pramana. Pramana itu kehidupan badan, ia manunggal dengan badan, tetapi tidak diambil bagian dalam suka dan dukanya, ia berada di dalam badan. 125. Tanpa turut tidur dan makan, tanpa menderita kesakitan atau kelaparan, bila ia terpisah dari badan, maka badan itu tertinggal tanpa daya, lemah. Pramana itulah yang mampu mengemban rasa, karena ia dihidupi oleh sukma. Kepadanya diberi anugerah mengemban kehidupan yang dipandang sebagai rahasia rasanya zat. 126. Penggosokan terjadi karena digerakkan oleh angin. Dari kayu yang menjadi panas muncullah asap, kemudian api maupun asap keluar dari kayu. Perhatikanlah saat permulaan segala tersebut, segala yang dapat diraba dengan panca indera keluar dari yang tidak kelihatan atau tersembunyi. 127. Ada orang yang menyepi di pantai, mereka melakukan konsentrasi di tepi laut. Bukan dua hal yang mereka pikirkan, hanya pencipta semata, alam yang menjadi pusat perhatiannya. Karena kecewa belum dapat berjumpa dengannya, maka mereka lupa makan dan tidur. 128. Badan jasmani disebut cermin lahir karena merupakan cermin jauh dari apa yang dicari dalam mencerminkan wajah dia yang berpaes-paes. Cermin batin jauh lebih dekat. 129. Siang malam terus-menerus mereka lakukan sholat dengan tiada hentinya. Terdengarlah pujian dan zikir mereka, dan kadang mereka mencari tempat lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka, hanya penciptalah yang menjadi pusat pandangannya. 130. Badan catat kita cela, keutamaan kerendahan hati kita puji, tetapi keadaan kita ialah digerakkan dan didorong oleh sukma. Tetapi sukma tidak tampak, yang nampak hanya adan. 131. Cermin batin itu bukanlah cermin yang dipakai orang-orang biasa. Cermin ini sangat istimewa karena mendekati kenyataan. Bila kau mengetahui badan yang sejati, itulah yang dinamakan kematian terpilih. Dan yang ke-132, bila engkau melihat badanmu, aku turut dilihat. Bila kau tidak memandang dirimu begitu, kau sungguh tersesat. 133. Sukma tidak jauh dari pribadi, ia tinggal di tempat itu jua. Ia jauh kalau dipandang jauh, tetapi dekat kalau dianggap dekat. Ia tidak kelihatan karena antara dia dan manusia terdapat kekuatannya yang meresapi segala-galanya. 134. Yang sukma purba menyembunyikan diri terhadap penglihatan, sehingga ia lenyap sama sekali dan tak dapat dilihat. Kontemplasi terhadap dia yang benar lenyap dan berhenti. Jalan untuk menemukannya dilacak kembali dari puncak gunung. 135. Tetapi yang sukma sendiri tidak dapat dilihat. Cepat orang turun dari gunung dan dengan seksama orang melihat ke kiri ke kanan, namun dia tidak ditemukan. Hati orang itu berlalu penuh duka cita dan kerinduan. 136. Hendaklah waspada terhadap penghayatan roroning atunggil, agar tiada ragu terhadap bersatunya sukma.
Penghayatan ini terbuka di dalam penyepian, tersimpan di dalam kalbu. Adapun proses terungkapnya tabir penutup alam gaib, laksana terlintasnya dalam kantuk bagi orang yang sedang mengantuk. Penghayatan gaib itu datang laksana lintasan mimpi. Sesungguhnya orang yang telah menghayati semacam itu berarti telah menerima anugerah Tuhan kembali ke alam sunyi, tiada menghiraukan kesenangan duniawi. Yang Maha Kuasa telah mencangkup pada dirinya, dia telah kembali ke asal mulanya. 138. Yang menciptakan mengemudi dunia adalah tanpa rupa atau suara. Kalbu manusia yang dipandang sebagai wismanya, carilah dia dengan sungguh-sungguh, jangan sampai pandanganmu terbelah menjadi dua. Peliharalah baik-baik iman kepercayaanmu dan tolaklah hawa nafsumu. 139. Bila kau masih menyembah dan memuji Tuhan dengan cara biasa, kamu baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan tersenyum seolah-olah kau sudah mengerti. Bila kau belum mengetahui ilmu sejati, itu semua hanya berupa tutur kata. Adapun kebenaran sejati ialah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata. Dan yang terakhir atau yang ke-140, sembah dan puji sempurna ialah tidak memandang lagi adanya Tuhan, serta mengenai adanya sendiri tidak lagi dipandang. Papan tulis dan tulisan sudah lebur, kualitas tak ada lagi, adamu tak dapat diubah. Lalu apa yang masih mau dipandang? Tidak ada lagi sesuatu, maklumlah. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Soal benar dan salah ajaran beliau, kami mohon agar para pendengar bisa arif dan bijaksana. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.